Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas tentang aset tetap. Tapi sebelumnya, apa aja yang nanti kita bahas? Kita lihat nanti kita bahas tentang apa itu aset tetap, kemudian karakteristik dan pengelompokan aset tetap. Lalu yang kedua, perolehan aset. Yang ketiga, depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Keempat, kapitalisasi biaya aset tetap. Dan kelima, pelepasan aset tetap. Tapi nanti di bagian pertama, nanti ini akan saya jadikan beberapa bagian, mungkin 2 atau 3 bagian. Nah, di bagian pertama kita akan bahas dulu tentang karakteristik dan pengelompokan aset serta perolehan aset. Kemudian bagian kedua nanti akan saya bahas depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Kemudian bagian ketiga atau terakhir nanti akan saya bahas tentang kapitalisasi biaya aset tetap dan pelepasan aset tetap. Baiklah, kita akan mulai dulu dengan materi yang pertama. Kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan aset tetap. Yang jelas di sini ada 3 karakteristik aset tetap yang nanti akan membentuk definisi aset tetap. Yang pertama, aset tetap ini sebenarnya bisa berwujud atau bisa tidak berwujud, tapi nanti untuk pembahasan yang lebih spesifik tentang aset tetap berwujud. Kemudian jangka panjang, jelas ini. Jadi penggunaannya atau manfaatnya itu lebih dari 1 periode akuntansi. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin 20 tahun. Kemudian, nah ini karakteristik yang penting, yaitu operasional. Ini maksudnya adalah aset tersebut digunakan untuk menghasilkan pendapatan untuk operasional perusahaan dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Ini penting nih. Terus sebenarnya ada satu lagi karakteristik, yaitu dikuasai oleh perusahaan. Penggunaannya atau manfaatnya itu dikuasai oleh perusahaan. Meskipun mungkin nanti tidak dimiliki oleh perusahaan, tapi yang jelas itu di dalam kendali perusahaan untuk menggunakannya. Kemudian klasifikasi aset di sini ada 2 macam, yaitu sebelah kiri di sini adalah berwujud, ini ada bentuknya ya, secara fisik ada bentuknya. Kemudian yang di sebelah kanan tidak berwujud, ini secara fisik tidak ada bentuknya, tapi nanti masuk klasifikasi, masuk definisi aset, karena nanti memberi manfaat di masa yang akan datang. Nah, yang tidak berwujud ini contohnya adalah paten atau hak cipta, royalti, waralaba, dan sebagainya. Nanti kita akan lebih banyak membahas yang berwujud. Berwujud ini ada yang masa manfaatnya tidak terbatas, contohnya tanah, dan ada yang masa manfaatnya terbatas. Terbatas ini ada jangka waktu pemanfaatannya sebelum aset itu tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi untuk digunakan, sehingga mungkin nanti tidak digunakan lagi atau diganti dengan aset yang lainnya. Nah, ini yang masa manfaat terbatas nanti dapat diganti, diperbarui, dan ada juga yang tidak dapat diganti. Kemudian, nah kita sekarang akan bahas yang kedua, yaitu perolehan aset. Aset ini bisa diperoleh dengan cara dibeli, jadi sudah dalam bentuk jadi, kemudian perusahaan membeli aset yang sudah jadi. Kemudian yang kedua, dibangun sendiri. Ini artinya perusahaan itu membuat sendiri aset tersebut. Contohnya apa? Bisa gedung, bangunan. Sebenarnya bisa dibeli ya, misalnya kalau perusahaan membeli bangunan yang sudah jadi, itu nanti berarti dibeli. Tapi kalau perusahaan itu membangun sendiri, misalnya dari yang belum ada kemudian membangun, itu berarti membangun sendiri. Ini tidak hanya gedung ya, tapi bisa juga mesin. Jadi perusahaan mendesain mesin yang akan digunakan, kemudian membuat sendiri mesin, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi perusahaan itu menyewa, karena bisa jadi mungkin tidak ekonomis kalau membeli atau tidak ekonomis kalau membangun sendiri, sehingga perusahaan memutuskan untuk menyewa. Contohnya gini, kalau katakanlah perusahaan konstruksi
perusahaan konstruksi membangun jalan atau membuat gedung. Jadi ini kayak real estate, membangun gedung. Kadang ini ada suatu mesin yang harganya sangat mahal dan itu mungkin tidak sering digunakan oleh perusahaan, dan kalau misalnya dibeli ini akan butuh modal yang sangat besar sehingga perusahaan memutuskan untuk menyewa saja, menyewa mesin itu atau kendaraan, suatu kendaraan ya dari perusahaan lain. Kemudian yang keempat ini bisa dengan cara disumbang, artinya perusahaan mendapatkan bantuan atau sumbangan dari pihak lain. Nah, ini beberapa cara perolehan aset. Nanti kita akan lebih banyak membahas di poin membeli atau membangun sendiri. Nah, kemudian ketika perusahaan itu memperoleh aset, berarti di sini ada kos perolehan aset berapa rupiah yang nantinya harus dicatat oleh perusahaan dalam jurnal ketika perusahaan itu memperoleh aset tersebut, entah itu dengan cara dibeli, entah itu dengan cara dibangun sendiri, entah itu dengan cara disewa atau dengan disumbang. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan kos perolehan aset? Di sini yang dimaksud kos perolehan aset itu adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset sampai kondisi siap digunakan. Nah, ini perlu dipahami ya, di sini digarisbawahi semua pengeluaran. Nah, berarti ini tidak hanya harga beli, tetapi semua pengeluaran untuk memperoleh aset sampai kondisi siap digunakan. Jadi sampai aset tersebut siap beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dari diperolehnya aset tersebut. Contohnya gini, misalnya kalau perusahaan membeli komputer atau membeli genset. Nah, untuk mengoperasikan genset, katakanlah perusahaan itu harus membuat landasan. Karena kalau ditempatkan di tanah nggak bisa, nanti beresiko. Jadi perusahaan harus membuat landasan yang kokoh atau membuat rumah-rumahan, semacam bangunan khusus untuk menempatkan genset tersebut, tidak di luar ruangan ya. Nah, mau nggak mau kan perusahaan harus membuat landasan atau membuat semacam bangunan untuk menempatkan genset tersebut. Nah, ini juga termasuk pengeluaran. Katakanlah tadi perusahaan membeli software atau aplikasi tertentu. Nah, untuk mengoperasionalkan software ini, misalnya karyawan harus dilatih dulu oleh penyedia software. Nah, melatih karyawan agar bisa mengoperasionalisasikan software tersebut, ini merupakan bagian dari kos perolehan. Karena kalau tidak di-training, si karyawan tidak di-training, dia tidak akan bisa mengoperasikan software tersebut. Jadi mau nggak mau, perusahaan kan mengeluarkan biaya untuk melatih karyawan sehingga karyawan itu bisa mengoperasionalkan software ini. Nah, berarti biaya pelatihan ini nanti juga merupakan bagian dari kos perolehan. Jadi ini perlu dicatat ya, bahwa kos perolehan itu tidak sekedar harga beli, tapi banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan. Contoh lain, katakanlah perusahaan ini membeli mesin. Mesin itu dibeli dari Jerman. Nah, untuk mendatangkan mesin dari Jerman ke Indonesia, misalnya harus melalui kapal atau pesawat dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti ada biaya angkut, kemudian biaya asuransi, biaya masuk dan sebagainya. Nah, ini yang mengiringi harga beli sampai kemudian aset itu tiba di Indonesia, terus kemudian bisa digunakan. Nah, ini juga termasuk kos perolehan. Nah, ini ada beberapa contoh ya untuk beberapa aset, dan ini perlu dicatat lagi ya, bahwa mungkin dalam satu kasus, katakanlah di sini tanah ya, contohnya adalah harga beli tanah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya balik nama, biaya pengeringan dan sebagainya dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya itu nanti harus dilihat dari kasus per kasus, karena ini mungkin tidak hanya yang disebutkan dalam slide ini ya, dalam presentasi ini ya, tapi dan lain-lain itu bisa banyak. Nanti akan dilihat kasus per kasus apakah suatu biaya yang mungkin tidak ditulis di sini, ini apakah biaya itu
juga merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset sampai kondisi siap digunakan. Jadi memang harus kembali lagi ke definisi dari kos perolehan aset tersebut. Saya contohkan di sini, ini tanah. Tanah kalau di sini contohnya harga beli tanah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya balik nama, biaya pengeringan, dan lain-lain. Nah, katakanlah gini, katakanlah di atas tanah, katakanlah tanah itu mau digunakan untuk lokasi dibangunnya pabrik perusahaan. Nah, kebetulan tanah yang dibeli oleh perusahaan itu misalnya di atasnya ada bangunan lama dan perusahaan tidak memerlukan bangunan lama itu, sehingga bangunan lama itu harus dirobohkan dulu agar tanah tersebut siap digunakan, siap untuk dibangun bangunan baru di atasnya. Nah, biaya merobohkan bangunan lama itu nanti juga masuk kos perolehan tanah, karena kan mau nggak mau dirobohkan dulu. Atau misalnya tanah yang dibeli kebetulan konturnya agak tidak datar. Nah, untuk meratakan tanah ini mungkin perusahaan harus membeli material ya untuk menguruk menimbun sehingga nanti tanahnya menjadi datar. Nah, biaya untuk menguruk ini juga nanti masuk kos perolehan tanah. Intinya, semua perolehan agar tanah tersebut siap untuk dibangun bangunan di atasnya. Kemudian ini gedung. Gedung ini kalau misalnya ya, ini contohnya kalau gedung itu konstruksi sendiri atau dibangun sendiri, mungkin nanti memerlukan material semen, batu bata, kemudian baja ringan untuk atap, macam-macam semuanya. Tukang atau buruh yang nanti membangun, ini nanti bisa macam-macam. Lalu arsitek yang mendesain bangunan, pemborong, IMB, macam-macam. Ini nanti ada banyak sekali biaya yang bisa masuk dalam kos perolehan aset. Mesin dan peralatan ini juga bisa Anda lihat sendiri. Di sini ada harga beli, pajak penjualan, biaya angkut, pembelian, asuransi, dan sebagainya. Nanti harus dilihat kasus per kasus. Kemudian pengembangan tanah. Pengembangan tanah ini nanti beda ya dengan tanah. Kalau pengembangan tanah ini land improvement. Jadi ini kalau tanah tadi kan untuk tanah mentah ya, belum diperbaiki dan sebagainya, masih mentah. Nah, kalau pengembangan tanah itu sudah kayak memberikan aksesori terhadap tanah tersebut. Katakan misalnya di sini adalah driveway. Driveway ini kayak misalnya kalau di pabrik itu mungkin karena saking luasnya pabrik sehingga dari pabrik yang satu ke pabrik yang lainnya dalam kawasan yang sama, ini mungkin perlu menggunakan jalan lingkungan dari satu pabrik ke pabrik yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan driveway. Kemudian parking lots ini untuk tempat parkir ya. Fences ini adalah pagar yang mengelilingi pabrik. Ini kan kita sering lihat ya, kalau pabrik itu dikelilingi oleh pagar sehingga nanti pabrik tersebut aman. Lalu landscaping ini misalnya kayak taman atau ya seperti itulah. Kemudian lighting ini kan untuk pencahayaan di tanah tersebut, bukan di bangunan ya, tapi di tanahnya. Misalnya di atas pagar itu mungkin perlu ada lampu-lampu, atau yang di jalan lingkungan tadi juga perlu lampu-lampu, di parking ya, tempat parkir itu juga perlu lampu-lampu, lalu di taman ya. Lalu kalau ini yang sumber daya alam ini misalnya, nah nanti bisa dilihat apakah menggunakan full cost atau successful effort. Ini nanti tidak dibahas dalam akuntansi pengantar. Kemudian aset tidak berwujud, ini tadi yang sudah saya contohkan, ada hak cipta, paten, waralaba, merek dagang dan sebagainya. Itu nanti tidak begitu kita bahas, tapi nanti ada beberapa kos perolehannya juga. Oke, itulah yang dimaksud dengan kos perolehan aset. Mudah-mudahan jelas mengenai kos perolehan aset, dan itu nanti kalian harus baca lebih dalam lagi mengenai kos perolehan aset, karena ini nanti benar-benar kasus per kasus. Tidak bisa kemudian aset yang sama itu kos perolehan asetnya sama, atau elemen kos perolehan asetnya sama, tidak selalu seperti itu. Jadi tetap harus dilihat
kasus per kasus. Oke, untuk kos perolehan aset mudah-mudahan sudah jelas. Kita akhiri untuk kos perolehan aset. Nanti di bagian kedua saya akan membahas tentang depresiasi aset tetap. Terima kasih.